salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tentu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba sedikit membahas Al-Malik. Kita belum memahami Al-Malik, maka tauhid kita tidak akan bisa sempurna. Untuk menyempurnakan tauhid, sementara tauhid itu sendiri merupakan fondasi daripada kehidupan beragama. Sehebat apapun amalan seseorang itu, sehebat apapun ibadahnya seseorang itu, kalau dia masih belum bertauhid, maka amal ibadahnya pun bisa tertolak. Dan itu bisa kita lihat secara isyarat daripada rukun Islam yang diawali dengan dua kalimat syahadat. Baik, tidak terlalu panjang karena di sini tulisannya ceramah maksimal 15 menit. Jadi kalau setelah 15 menit off gitu ya. Atau ditambahi sampai sore. Sampai sore. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau 15 menit selesai pas nanti langsung jus ke sukut, kita nanti isi di Asia sana. Baik, kalau kata-kata Al-Malik ini dalam Al-Quran ada 3. Ada yang mim panjang, Malikun. Ada yang mimnya pendek tapi lamnya panjang, Malikun. Dan ada yang tiga-tiganya pendek, Malikun. Tiga-tiganya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Malik akan muncul 3 konsekuensi, karena memang ini sifat lazimnya Allah dan dia di dalam Asmaul Husna. Coba nanti jangan buka di dalam kitab fikih Asmaul Husna punyanya Syekh Muhsin Al-Badri. Kitab ini kita kaji rutin di Masjid Al-Ikhlas Raya Langsung, Masjid Baru Al-Hayy yang kita bahas. Kalau kita bicara Al-Malik, suaranya boleh saya keraskan? Boleh saya kenceng? Kayak ini semadu-madu, semarang-marang. Kalau kita bicara Al-Malik itu konsekuensinya 3 dalam konteks sifat lazimnya Allah. Yang pertama, Al-Maliknya Allah itu merujuk kepada Kamalul Qudrah. Kamalul Qudrah itu berarti pada posisi kesempurnaan kekuasaan. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang mampu untuk mengalahkan kehendaknya Allah. Tidak ada satupun yang bisa mendahului kehendaknya Allah, mengalahkan kehendaknya Allah, bahkan membatalkan apa yang diputuskan oleh Allah. Tidak ada. Kemudian konsekuensi yang kedua, Al-Malik itu adalah segala sesuatu
yang ada, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini serta seisinya semuanya itu adalah miliknya Allah. Ini jangan lupa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum biha. Kadang-kala kita ini mohon maaf secara tidak sadar mencatut al-maliknya Allah, berlagak seperti al-maliknya Allah. Kenapa bisa saya katakan begitu? Kita ini sok-sokan ngaku-ngaku menguasai, memiliki sesuatu yang ada pada diri kita. Akhirnya menjadi adikan, adigung, adiguno, menyombongkan dengan apa yang ada pada kelebihan dirinya. Itu salah total kalau dimunasabahkan dengan al-maliknya Allah. Dulu pernah saya bilang, kalau kita berkenaan dengan masalah kelebihan, kekayaan, pangkat dan sebagainya, pakailah rumusnya tukang parkir. Rumusnya tukang parkir. Nanti ibu-ibu kalau ditanya di rumah memang ngaji apa? Ngaji tukang parkir. Maksudnya tukang parkir ini orang-orang bapak-bapak, mas-mas kita yang tukang parkir ini setiap hari mobilnya banyak. Setiap hari sepeda motornya banyak. Tapi tidak pernah sekalipun mereka mengatakan ini mobil saya, ini motor saya. Tidak pernah keliling-keliling menyombongkan dengan mobil yang dimiliki, motor yang dimiliki, tidak pernah. Karena mereka yakin itu bukan miliknya. Kalau kita berhadapan dengan Al-Malik dan konsekuensi yang nomor 2 ini, kita paham. Lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhadha. Miliknya Allah itu ya apa yang diberikan kepada kita. Miliknya Allah itu apa yang diambil. Maka ada kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu filosofinya di situ. Kita pintar, kemudian kita menyombongkan kepintaran kita. Allah dari itu, karena kepintaran itu bukan milik kita. Kita kaya, kita punya harta. Kok kita menyombongkan kekayaan harta yang kita miliki? Allah dari itu. Allah dari itu, karena memang kekayaan itu bukan milik kita. Dan ketika kemudian kita ingin mendapatkan kesuksesan itu pada dasarnya bukan karena faktor ikhtiar kita, bukan ilmu kita, bukan. Jangan lihat kasusnya Qarun. Ya, Qarun itu ditanya, kamu kok bisa sukses, kamu kok bisa kaya, kok hebat semacam ini? Karena konteksnya perbendaharaan Qarun itu luar biasa sampai dipikul oleh 10 orang, kuncinya top. Kunci perbendaharaan hartanya Qarun dipikul oleh 10 orang yang kuat-kuat itu masih berkuat. Saking kayanya Qarun. Tapi Qarun kemudian mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya, saya bisa sukses karena saya punya ilmu. Itu kata Qarun. Kemudian di ayat yang bawah itu nanti akan muncul wa khasafnahu wa bidarihi al-ardo, dan kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam tanah, ke dalam bumi. Allah dari itu, karena ini mencabut sifat al-maliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mohon maaf, Gusti Allah dalam hadis qudsi ngomong gini, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari faman nazala wahida minhuma alqaitu jahannam wal bari. Keagungan itu selendangku, kata Allah. Jangan dipahami Allah dari selendang itu, jangan. Ya, ini sanempa. Kalau dalam bahasa Jawa itu sanempa. Dan kesombongan itu sarungku. Faman nazala wahida minhuma alqaitu jahannam. Barang siapa yang mencabut salah satunya daripada kesombongan, kebesaran itu, aku lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Walau bali, saya tidak peduli. Basolatnya
ilmu yang tinggi, kalau dia sombong la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Yang namanya Nabi Sulaiman, itu dia hanya mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Di dunia ini nikmat, segala nikmat keduniaan belum kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sugih, full kekayaannya, punya kerajaan. Kekuasaan Nabi Sulaiman luar biasa. Dia mampu menaklukkan jin, mampu menaklukkan setan, langit, angin dan sebagainya menuruti perintahnya dia. Kepangkatan sebagai nabi dan rasul dan semuanya ada pada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tetap mengatakan hadza min fadli rabbi, ini keutamaan Tuhanku, ini pemberian Tuhanku, liyabluwani, supaya Allah ini menguji aku, menguji saya ini, kata Nabi Sulaiman. Ashkuru am akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur, apakah aku termasuk orang yang kufur. Kita ini loh, duit orang sekilo sombongin alhamdulillah, motor elek kok sombongin alhamdulillah, omah yang model itu kok ngaku-ngaku dan sombong, tidak masuk surga lain itu aja. Maka pakai rumus dengan parkir tadi itu semuanya titipan dan pantas untuk kita sombongkan di hadapan manusia yang lahir. Maka tawadhu kita ini ada min fadli rabbi. Ingat, orang kalau di dalamnya ada sombong, meskipun sholatnya bagus sampai batu ngapal ya raisa surga. Segera tobat orang-orang yang suka merendahkan orang. Segera tobat orang-orang yang suka menyombongkan dirinya. Segera tobat orang-orang yang suka menolak kebenaran karena harta yang dimiliki, karena usia yang dimiliki, karena ilmu yang dimiliki, karena pangkat yang dimiliki. Karena semuanya itu hanya akan mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya Al-Ghasyiyah ayat 3 ayat 4 dengan amati di sini. Amilatun nasibah tasla nara hamiyah. Fungsi ngaji ini. Amilatun itu begini loh ya. Amilatun itu orang yang rekod doyo tenanan, sungguh-sungguh mengamalkan suatu amalan soleh, tapi tasla nara hamiyah, malah dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini kan menarik sekali. Orang yang tenanan ibadah tapi malah tubuh neraka ini. Orang yang sungguh-sungguh ibadah tapi malah masuk neraka itu. Ini sebabnya banyak. Ada 4 macam sebabnya. Insya Allah di dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Karena ini waktunya cuma 15 menit. Ya. Jadi konsekuensinya daripada al-malik semuanya itu miliknya Allah, bukan milik kita. Kemudian konsekuensi yang ketiga, kalau memang segala sesuatu di dunia, di langit dan di antara keduanya itu miliknya Allah, Bapak Ibu, Allah itu berhak melakukan apapun yang dimiliki oleh Allah. Sepakat ya? Gambarannya gini loh Pak, jadi kan nonton wayang Bu, jenenge wayang itu dalang itu ngeplek wayang bisa kabeh dalang itu. Ya bener ya. Apa jenenge kate protesinya apa dalang itu ngeplek wayangnya kok. Ya kan ya? Ngalamun dalang itu ngidut wayang itu sakarepe sing dadi dalang. Al-Maliknya Allah konsekuensinya ya kudu ikut dalang. Allah mau melakukan apapun terhadap yang dimiliki itu terserah Allah. Surat Al-Buruj bunyinya apa? Fa'alul lima yuri. Padahal yang hafal di surat Al-Buruj. Padahal yang bunyinya hafal. Fa'alul lima yuri. Fa'alul lima yuri itu berarti Allah berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan. Kalau dalam bahasa orang Jawa lihat di ngomong ngarit ya ngarito.
Lah dikongkon atus ya atus, dikongkon turu ya turu. Artinya apa dalam kehidupan? Gusti Allah melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah terhadap diri kita itu sakar Gusti Allah. Boleh nggak kalau saya mengatakan Gusti Allah itu sakar PDB? Aduh, saya kira tak tahu jadi kan dikeplek-keplekan di Gusti Allah dalam Al-Quran. Tidak rawan dijawab. Maksudnya, jadi kan dikeplek-keplekan di Gusti Allah dalam Al-Quran. Belum dikatakan tapi kok ngomong ngabut lagi ngomong. Lalu sedikit dalam itu ngeplek, ya sedikit plek itu tenang. Kita ini mau tidak mau, seneng gak seneng, lek Gusti Allah karena ibu ya ibu. Kalau memang Allah berkehendak operasi ya operasi. Maka apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Gusti Allah itu melakukan sesuatu tetap dalam ranah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Allah melakukan sesuatu yang menurut kita tidak enak, percayalah itu kasih sayang Allah kepada kita. Maka kita itu tetap kudu husnudon dan legowo. Ada 10 macam sebenarnya kalau kita kaji. Lagi-lagi terbatas oleh waktu. Ada rilo, ada legowo, ono terimo, ono amorogo, ono santoso, ono rahayu, ono samadi, ono wilujengan, ono gembira, maksud jika 10 saja. Ini kalau kita perintah ini Masya Allah dalam kehidupan kita itu jadi. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, Nabi hanya mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Tetap segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tidak mungkin Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah itu memberikan cobaan di luar kemampuan hamba-hambanya. Contoh suatu saat ada seseorang itu kepingin bepergian jauh, naik pesawat terbang dan ini kok gak budal-budal pesawat. Akhirnya dia itu tertidur di sebuah ruangan, dikunci sama mobil. Begitu dia bangun, dia muring-muring, emosional, miso-miso. Mau marah-marah kenapa sampai kok ketinggalan seperti itu, terkunci di dalam. Tertinggal pesawat jadi tidak tadi pergi. Setelah beberapa jam kemudian dia diberitahu bahwa pesawat yang seharusnya dia tumpangi ini jatuh, semuanya mati terbakar. Yang tadinya muring-muring, yang tadinya miso-miso, sekarang berubah menjadi kalimat Alhamdulillah. Untungnya dia oleh Allah ditidurkan dan dikunci oleh sang OB sehingga dia tidak jadi naik pesawat, dia diselamatkan oleh Allah. Itu yang harus kita paham. Kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak enak, bagi kita tidak enak, tapi nanti kita akan mendapatkan sesuatu hal. Oh ternyata ini toh kambing Gusti Allah itu. Itulah makanya kemudian ada kalimat qadarullahi ma syaa fa'al. Kalau ada sesuatu kejadian yang sudah menimpa pada diri kita, kita ngomong itu qadarullah, ini kadarnya Allah, takdir Gusti Allah. Gusti Allah sakarepe ma syaa fa'al. Allah berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan. Loh ini tauhid yang sesungguhnya. Oh kita itu seringkali mengatakan hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula. Senengane ngomong-ngomong tapi grundel sih akeh. Tak apa dijadikan grundel tapi bersyukur akeh dijadikan. Aduh, akeh grundel ya pakai alhamdulillah. Akeh terus doane. Kira-kira menunggu sesuatu khotimah atau husnul khotimah. Nabi pernah mengatakan begini, ketika seseorang itu keluar dari dunia ini, sementara dia tidak berhusnudzon kepada Allah, maka dia bisa dimungkinkan menjadi orang yang su'ul khatimah. Aduh, jadi kan kok kayak Islam. Iya. Jadi Al-Malik itu yang tahu ini. Boleh saya
saya kembangkan tak tambahin apa ditutup? Pak. Oh tengah-tengah. Oh iya wes. 5 menit ya? Atau 10 menit atau 15 menit? Kapan meneh aku ini? Iki di orang penak, kegawan di orang penak. Sedang-sedang saja. Ini memang sekarang menit Pak Tamir. Bisa oleh 15 menit lebih ya. Oh, berarti aku korupsi 5 menit di sana. Baik, saya tambahin sedikit aja tidak apa-apa. Biar tuntas materi itu gantung murah enak. Di dalam Islam itu kita kenal ada 3 hukum. Ada yang kita sebut dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, ada yang kita sebut dengan al-ahkam al-qadariyah, dan ada namanya al-ahkam al-jazaiyah. Kalau namanya al-ahkam asy-syar'iyyah itu adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah hukum syar'i, halal, haram, mubah, sunnah, makruh. Itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Mau ada hukum potong tangan, mau ada hukum rajam, ada hukum apa, itu haknya Allah. Kita tidak bisa protes. Ya kan? Sholat subuhnya itu 2 rakaat, kita tidak bisa ngomong saya sholat subuh bukan puas dari 2 rakaat, ini 4 rakaat. Kami Gusti Allah begitu. Ada yang kedua namanya al-ahkam al-qadariyah. Al-ahkam al-qadariyah itu hukum-hukum yang berkenaan dengan keputusannya Allah, takdir-takdirnya Allah. Itu ya sakarep Gusti Allah. Gelem gak gelem kudu nerimo takdirnya Allah. Makanya nanti jenengan garis bawah, hidup itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Sepakat betul? Hidup itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Jenengan kepingin lah Gusti Allah batal turun ke kaiso. Itu makanya katanya di dalam qaidah itu ada kalimat begini, ma yakunu billahi la yakun, wa ma la yakunu lillahi la yakfa'u wa la yakun. Segala sesuatu itu kalau bukan karena Allah tidak akan pernah terjadi, dan segala sesuatu itu kalau bukan karena Allah la yakfa'u wa la yakun, dia tidak akan bermanfaat dan juga tidak akan kekal. Dan kemudian yang ketiga ada istilah al-ahkam al-jazaiyah. Al-ahkam al-jazaiyah itu hukum berkenaan dengan surga neraka. Makanya jangan heran ada seorang wanita tunasusila memberikan minum seekor anjing bisa masuk surga. Jadi kan pasti tanya, kok penak ngekei mobil kita itu tunggu surga? Lah itu Allah punya prerogatif. Ada orang yang membunuh 100 orang yang bisa masuk surga, hak prerogatifnya Gusti Allah. Tapi jenengan kawale ngomong, wis nek ngono aku tak ingkire sing akeh dina tak obeni lan masuk surga. Nah iso ngono kuwi. Itu nanti itu ada hukum seperti itu, dan nanti berkenaan dengan masalah seorang wanita masuk surga memberikan minum seekor anjing. Itu ada dalam kitab Qasasun Nabawi. Kitab ini saya rutin saya kaji di Ahmad Yani, itu bagus. Kitab ini Qasasun Nabawi, termasuk ada wanita yang bisa masuk surga karena anjing, ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi, diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita masuk di dalam surga yang tertinggi, surga Firdaus. Dan termasuk kita puasa Ramadan masuk dalam surga Ar-Rayyan, surga Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan mudah-mudahan negara kita NKRI ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Himari tahlau jinawi tetap rahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.